Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang metabolisme sel. Pernahkah kalian melewatkan makan siang sehingga kalian merasa sangat lelah untuk beberapa jam kemudian? Selanjutnya, setelah makan, kalian merasa sangat segar dan mendapat energi dari makanan yang kalian makan. Hal yang melandasi ini adalah proses metabolisme. Apakah itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh organisme hidup untuk tetap hidup. Nah, proses metabolisme itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu proses katabolisme dan anabolisme. Untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengkaji dulu perbedaan antara katabolisme dan anabolisme secara garis besarnya. Katabolisme adalah suatu proses reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul yang lebih kecil, yang sederhana. Dari proses ini nanti akan dihasilkan energi, atau istilahnya adalah reaksi eksogenik. Nah, sedangkan anabolisme merupakan suatu reaksi pembentukan atau penyusunan senyawa atau molekul-molekul besar kompleks dari molekul yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Dan proses ini membutuhkan energi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Nah, proses katabolisme dan anabolisme itu saling berhubungan erat, karena pada peristiwa katabolisme nanti dihasilkan energi dan senyawa-senyawa antara untuk proses anabolisme. Sungguh Allah Maha Besar yang mengatur segalanya menjadi sangat indah. Peristiwa-peristiwa itu rumit sekali, bahkan terjadi dalam tubuh kita. Tapi Allah mengatur semua peristiwa itu berjalan sesuai dengan keteraturannya. Sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur. Sebelum kita masuk ke materi metabolisme lebih lanjut, Ibu ingin kalian melakukan percobaan sederhana. Percobaan ini nanti bisa kalian lakukan di rumah. Ya, Ibu yakin kalian sudah terbiasa melakukan kegiatan ini, tetapi Ibu minta nanti kalian bisa mencatat hasilnya. Percobaannya sederhana. Ya, kalian mengambil 1 sendok nasi. Ya,
Kemudian nasi itu kita kunyah. Proses mengunyahnya cobalah untuk dihitung. Ya, kurang lebihnya 22 kali kalian kunyah. Sehingga nanti kalian akan merasakan ada sensasi rasa manis dari proses mengunyah ini. Coba catat hasilnya. Tahukah kalian apa yang menyebabkan nasi tadi pada percobaan kita tadi kok berubah rasa menjadi manis? Nah, yang menjadikan perubahan itu adalah enzim. Nah, makanya nanti sebelum kita masuk ke materi katabolisme dan anabolisme, kita akan membahas dulu tentang enzim. Coba nanti kalian ingat-ingat kembali pelajaran yang dulu di kelas 11 tentang sistem pencernaan makanan. Nah, di situ kalian akan menemukan bahwa saat nasi kita kunyah, ya, itu dibantu oleh enzim yang ada di dalam mulut kita. Namanya enzim petialin atau enzim amilase. Enzim inilah yang nanti akan memecah, ya, karbohidrat amilum menjadi glukosa atau menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim berperan aktif dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Enzim itu suatu protein yang mampu melakukan katalisis atau dia punya kemampuan mengkatalisis. Artinya dia mampu meningkatkan laju reaksi kimia tanpa enzim itu sendiri bereaksi atau berubah. Nah, reaksi-reaksi biokimia akan berjalan lebih lambat tanpa adanya enzim. Nanti kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah struktur enzim, yang kedua kita belajar tentang cara kerja enzim, dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk struktur enzim itu ada beberapa enzim yang komponennya seluruhnya dari protein, tetapi ada pula beberapa enzim yang memiliki komponen, ada komponen tambahan, bukan hanya dari protein. Nah, enzim yang komponen protein kita kenal dengan istilah akoenzim, sedangkan yang komponennya bukan protein kita kenal dengan istilah kofaktor. Untuk berikutnya, cara kerja enzim. Ada dua teori kerja enzim. Yang pertama adalah teori lock and key. Nah, enzim ini bekerja spesifik, ya, seperti ini gembok dan anak kuncinya. Yang kedua adalah teori induced fit, sehingga nanti sisi aktif enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substrat. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
Jadi enzim bekerja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu, yang kedua pH. Jadi setiap enzim memiliki karakteristik. Jadi enzim punya karakteristik. Ada enzim yang bekerja pada pH asam, ada enzim yang bekerja pada pH basa. Demikian juga untuk suhu. Ya. Jadi tetapi harus dipahami untuk enzim yang seluruh komponennya dari protein, dia akan mengalami kerusakan saat nanti berada pada suhu tinggi. Ya, tadi faktor-faktornya yang pertama selain suhu, pH, kemudian ada jumlah enzim, konsentrasi substrat, dan adanya inhibitor dan aktivator. Pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga prokes ya, tetap semangat, selalu sukses.